Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin perkenalkan diri. Nama saya Rian Teguh Santoso. Saya dari Universitas Buana Pejuangan Karawang dengan NIM 2341 626 dan dari kelas TI Teknik Industri Angkatan 23 kelas G. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bab 5 mata kuliah Statistika Uji Innova. Oke, latar belakang dan asumsi ANOVA. ANOVA adalah pengembangan dari masalah Barron-Fisher menggunakan uji F untuk pengambilan keputusan. Ini adalah teknik analisis multivariat yang membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok dari melalui variasinya. Sebagai alat statistik parametrik, ANOVA memerlukan uji asumsi, normalitas, heteroskedastisitas, dan pengambilan sampel acak. Ini pengambilannya, dan di sini tujuan praktikum atau landasan teori di sini intinya memahami uji hipotesis, penyelesaian persoalan dengan SPSS, intinya dua itu. Terus juga jenis-jenis ANOVA itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama ada one way ANOVA, membandingkan rata-rata tiga kelompok atau lebih untuk menentukan perbedaan signifikan. Menguji hipotesis menguji hipotesis nol bahwa semua kelompok memiliki rata-rata yang sama. Di sini ada rumusnya F varians antar kelompok, varian dalam kelompok. Terus juga yang kedua ada two-way ANOVA, yaitu menganalisis pengaruh dua variabel independen terhadap satu variabel dependen termasuk efek utama dan interaksi antar variabel. Di sini juga ada rumusnya, ada variance efek juga variance dalam kelompok. Oke, di sini juga ada penelitian atau pengambilan sampel data ya teman-teman. Di sini teman-teman juga bisa lihat tentang penelitian atau sampel data tersebut. Langsung saja analisis dan pengolahan data dengan SPSS. Oke, cara menganalisisnya itu yang pertama one way ANOVA, pilih analisis, compartmental one way ANOVA, masukkan data ukuran ke kolom faktor dan sendal, celana, sepatu ke depend list. Terus yang ketiga, pilih option tentang descriptive dan homogeneity of variance stance. Yang keempat, yaitu pada post HOC, centang, Bonferroni, dan James Howell. Terus juga ada uji normalitas ya. Yang pertama pilih analisis, lalu explore. Terus yang kedua masukkan variabel nilai ke dependent list, program study dan IPK ke factor list. Terus yang ketiga pada plus klik faktor level together, centang steep and leap serta normality plus plot fit test. Terus juga ini juga ada analisis dan pengolahan data lanjutan ya teman-teman. Tuan Tuai ANOVA. Oke, yang pertama masukkan data ukuran ke data view. Terus yang kedua pilih general model lalu univariate. Terus yang ketiga masukkan variabel y ke dependent variable dan x1, x2 ke facet factor. Terus yang keempat pada plot masukkan jenis ukuran ke horizontal axis dan besarnya ukuran ke separated length. Terus yang kelima pilih post HOC, masukkan besarnya ukuran ke post HOC text plot lalu klik OK. Terus yang keenam pilih option, masukkan semua variabel kecuali operator ke display means, centang deskriptif, statistik, dan harmony test. Terus juga langkah-langkah ini juga memastikan analisis data dan komprehensif dan lebih solid itu, lebih valid menggunakan SPSS, mencakup uji asumsi dan pengujian hipotesis untuk one way dan two one ANOVA. Kesimpulannya itu dari materi atau presentasi yang saya sampaikan, yang pertama pemahaman uji hipotesis ANOVA. Mahasiswa memahami uji hipotesis rata-rata multipopulasi dengan one way dan two one ANOVA, termasuk perumusan hipotesis, uji asumsi, homogenitas dan normalitas, serta penarikan kesimpulan berdasarkan nilai signifikasi. Ditemukan perbedaan
Ditemukan perbedaan signifikan antara rata-rata ukuran celana, sendal, dan sepatu pada Wanwa Eropa. Pada tua Eropa, kategori ukuran dan besar ukuran memiliki pengaruh signifikan tanpa interaksi. Itu juga yang kedua, penyelesaian penyelesaian persoalan dengan SPSS. Mahasiswa mampu menyelesaikan persoalan uji hipotesis menggunakan SPSS, mengoperasikan fitur seperti analisis, comparison means, one way ANOVA, general model, uniparit untuk tuan ANOVA. Terus juga ada opsi post hasil tes dan uji asumsi. Hasil pengolahan tes mendukung tulisan valid lebih baik lagi.